Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa, 1. NKRI ini harus dijaga sebagai negara aman dan nyaman untuk kita hidup. 2. Hoax itu mengancam keutuhan NKRI dan memancing disintegrasi masyarakat. 3. Dukung penegak hukum untuk menangkap dan menghukum produsen hoax yang jahat. Hoax yang memfitnah dan mengadu domba serta membuat resah masyarakat harus dihukum maksimal. Dilihat dari sudut apapun, pembuat hoax itu sangat jahat, apapun alasannya, apapun agamanya, siapapun orangnya, itu harus ditindak. Pelaku hoax, karena itu merusak demokrasi yang mau kita bangun. Kita ini semuanya anti-hoax, oleh sebab itu polisi jalan. Allahumma Rabbi adkhilni mudhala syidkin wa ahrijni muhraja syidkin waj'al min ladunka sultanan nasyira'a. Ya Allah, bimbinglah saya masuk ke dalam situasi secara benar dan bimbinglah keluar dengan cara yang benar pula, serta berilah saya kekuasaan yang bisa menolong masyarakat. Tidak ada yang berhak melarang orang menutup diri dengan cara berpakaian apa saja. Tapi jangan pula menista orang yang berpakaian biasa saja sebagai melanggar agama. Pakaian itu boleh apa saja, asal sopan saja. Ubay bin Ka'ab pernah menjelaskan kepada Umar bin Khattab, takwa adalah berhati-hati dalam setiap langkah dan ucapan agar tidak melanggar perintah Allah dan tidak melanggar hak-hak makhluk. Itu saja pedomannya, tak usah pakai kriteria-kriteria yang rumit. Hati-hati dan jujurlah dalam setiap tindakan. Innalladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman menegaskan Tuhannya adalah Allah dan kemudian berlaku jujur, istiqamah, maka mereka takkan pernah takut dan cemas dalam hidup. Takwa dan kejujuran akan memberi ketenangan hidup. Kalau kita bertakwa dan jujur, maka hidup akan tenang, tak pernah takut atau resah. Jabatan tinggi atau kekayaan sebanyak apapun, kalau tak jujur, membuat hidup terasa hampa dan penuh ketakutan. Terkadang Allah menjauhkan dari apa yang kita kejar dengan segala daya dan upaya. Tapi terkadang Allah memberi hal yang luar biasa yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk bisa mendapatkannya. Siapa yang mewajibkan? Mau lapor boleh, mau tidak juga boleh. Lihat-lihat isinya juga, menista dan merugikan apa tidak. Kalau orang wajib melaporkan hoax, tiap hari kita bisa melaporkan ratusan hoax. Tak ada kerjaan, apa? Makanya saya selalu bilang, hukum itu selalu diaktualisasikan. Lebih-lebih fikih yang kerap kali ketinggalan zaman. Zaman Nabi pun sudah ada perubahan hukum sehingga ada nasyikh dan mansyukh dalam hukum Islam. Khalifah Umar pernah mencoret hak mendapat zakat untuk mualaf dan hak humus atas rampasan perang untuk keluarga Nabi, padahal itu adalah ketentuan Quran dan Sunnah. Perkembangan masyarakat selalu mendorong perubahan hukum. Arab Saudi yang dulu melarang bioskop, sekarang membolehkan. Dulu melarang wanita menyetir mobil, motor, sekarang membolehkan. Dulu melarang wanita jadi tentara, sekarang membuka pendaftaran tentara wanita. Hal-hal yang sifatnya fitrah seperti HAM takkan bisa dihalangi. Hak itu harus diberikan oleh negara dan negara akan kalah atau terpaksa mengalah. Jangan lawan fitrah kemanusiaan. Di era demokrasi liberal ada wartawan ngeritik Bung Karno. Bung Karno itu mata keranjang, kalau ada perempuan cantik diam-diam selalu melirik. Bung Karno menjawab, salah itu, saya kalau ada perempuan cantik melihat sampai melotot, bukan hanya melirik. Maco, kan? Samakan dulu gelombang kita. Kita saling melontar kenangan lucu-lucu di era Orba sebagai rezim, bukan untuk merendahkan Pak Harto. Makanya tonjolkan humornya saja. Dengan segala kekurangannya, Pak Harto telah berjasa besar berjuang membangun bangsa ini. Setiap pemimpin ada segi-segi naif atau lucunya juga. Waktu saya di New York tahun 1991 ada demo memprotes Presiden Bush karena menyerang Irak. Di Amerika orang bebas mendemo Bush meski dia presiden, kata orang Amerika. Saya jawab, di Indonesia juga begitu, banyak demo mencerca Bush sekarang. Saya malah tidak tahu kalau ada partai daripada berkarya dan partai daripada Garuda. Nah, daripada saya ngawur, lebih baik saya sarankan Anda tidak bertanya daripada saya. Ini lebih baik daripada Anda tambah bingung. Korupsinya Pak El hari itu bukan mengambil APBN atau APBD yang merugikan uang negara, tapi penyuapan atau perdagangan jabatan, dihukum 18 tahun. Sama juga dengan Pak AM, tak merugikan keuangan negara sepeser pun namun dihukum seumur hidup. Hukumnya memang begitu, penyuapan dianggap lebih membahayakan. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa ada gium penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu adalah ada gium yang salah. Yang benar tumpul ke atas dan tumpul ke bawah.
Yang di atas enak karena menyuap, yang di bawah terkena karena tak mampu menyuap. Berarti hukumnya tumpul ke atas dan ke bawah? Penegakan hukum yang timpang dalam penanganan korupsi adalah bagian dari korupsi itu sendiri. Berdasar fakta sejarah bangsa-bangsa dan ajaran semua agama di dunia, runtuhnya suatu bangsa disebabkan oleh korupsi para pemimpinnya dan tidak tegaknya hukum dan keadilan di kalangan rakyatnya. Kalau cinta NKRI, ayo jangan gamang lawan korupsi, tegakkan hukum dan keadilan. Dalil untuk optimis, laha emaka sabat wa alaiha maktasabat, setiap orang akan menerima sesuai dengan usahanya. Allah mujib al-sailian, Allah maha pengabul kepada pemohon. Wa an laisa lil insaan illa aima sa'a, manusia takkan memperoleh sesuatu kecuali sesuai dengan usahanya sendiri. Yakinlah, Allah akan memberi dan memenuhi keinginan hambanya yang berusaha dan berdoa dengan takwa dan tawakal. Laha emaka sabat wa alaiha emaka sabat, Allahu mujib al-sailian, an laisa lil insaan illa aima sa'a. Itu dalil-dalil jaminan Allah agar kita optimis. Ini dua dalil dalam beragama. 1. Tafakkaru fi halqilah wala tatafakkaru fi zaatillah. 2. La diana liman la aqlalahu. 1. Percaya pada yang gaib, tidak rasional. 2. Menggunakan akal, rasionalitas. Artinya, menganut penuh wawasan rasional tapi menolak rasionalisme. Dasar keimanan yang pertama itu percaya pada yang gaib dan kegaiban tapi akal dan rasa harus juga dipakai. La diena liman la aklalahu, tidak ada agama atau tak ada gunanya beragama bagi mereka yang tak menggunakan akalnya. Saya tak punya amalan tertentu. Saya ya berdoa saja dengan doa-doa yang umum. Selain doa-doa dalam bahasa Arab terkadang saya berdoa dalam bahasa Madura atau bahasa Jawa. Tapi yang penting doa itu disertai ikhtiar, usaha. Ubaidillah artinya si kecil hamba Allah. Kalau kata asli seperti, abdu dijadikan ubaid biasanya. Dalam bahasa Arab, diartikan si kecil yang tercinta. Misal Umaymah, ibu kecil, Hurairah, kucing kecil, dan sebagainya. Banyak sekali contohnya. Sudah saya bilang. Tak ada logika lagi untuk bilang ban konvensional haram. Di Masjidil Haram dan Nabawi saja pakai transaksi ban konvensional kok. Rekening-rekening institusi NU dan Muhammadiyah juga banyakan ban konvensional. Juga tokoh-tokoh NU Muhammadiyah. Sudah basi, kok dibahas terus sih? Anda tahu tidak makna dan kedudukan fatwa? Fatwa itu tak mengikat, termasuk fatwa majelis ulama. Apalagi cuma fatwa dari saya. Tapi jelasnya, saya memang temannya Pak Fatwa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil ad, jika menghakimi, menghukumi, di antara manusia maka hakimi dan hukumilah dengan adil. Jadi keadilan itu untuk semua manusia. Itu dalil di dalam Quran surat Ali Imran. Saya bukan rendah hati, tapi memang bukan ulama. Makanya saya suka banyak bicara, bertanya, dan menanggapi sebagai orang biasa saja karena gregetan kalau ada orang tak paham-paham logika awam atau orang yang sok menghakimi. Pendapat saya tak harus diikuti. Tafakkaru fi halqillah wala tatakaru fi zaatillah. Berfikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan berfikir tentang zat Allah. Itu dalil agar kita tidak tersesat tentang Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan agresivitas untuk mencari cewek yang salihah. Sebenarnya banyak cewek salihah yang tak memilih-milih cowok. Kayak kamu, cukuplah, tak usah ganteng-ganteng. Kamu ganteng apa enggak sih? Waktu saya sekolah dulu, kalau saya ujian, ayah dan ibu terus-menerus membaca Al-Quran dan, hehehe, menyalakan lilin di bawah tempat tidur saya. Bidah ya.